warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang organisasi-organisasi dunia. Antara lain ada PBB, ASEAN, dan juga KAA ya. Yang pertama kita bahas dulu yang PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi PBB itu atau biasa disebut juga UN atau United Nations itu didirikan 24 Oktober 1945 dengan markas besar PBB berada di New York, Amerika Serikat. Dan Indonesia itu menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Untuk menjadi anggota PBB itu ada syaratnya, antara lain yang pertama negaranya itu harus merdeka terlebih dahulu, lalu negara yang cinta damai, negara yang sanggup menyelenggarakan piagam PBB dan mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan dan selanjutnya oleh Majelis Umum PBB. Dan untuk Dewan Keamanan terdiri atas 15 negara anggota yang terdiri atas 5 anggota tetap, yaitu ada Cina, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat, dan 10 anggota tidak tetap ada Bosnia, Herzegovina, Brazil, Kolombia, Gabon, Jepang, Jerman, India, Lebanon, Nigeria, Portugal, dan juga Afrika Selatan. Dan untuk tugas dari Dewan Keamanan ini tuh apa ya? Dan untuk tugasnya adalah memelihara perdamaian dan keamanan antar negara di dunia, menyelesaikan pertikaian internasional, mengajukan usul yang akan dibahas dalam sidang umum. Dan ini ada lembaga-lembaga di bawah PBB ya. Antara lain ada UNESCO. UNESCO itu merupakan organisasi pendidikan ya. Jadi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan juga kebudayaan. Selanjutnya ada WHO, itu organisasi kesehatan dunia, dan ada ILO, organisasi buruh sedunia, dan FAO, organisasi makanan dan pertanian, IMF, dana keuangan internasional, dan GATT, itu persetujuan tentang tarif dan perdagangan. Dan untuk tujuan dari PBB ini adalah menjamin perdamaian dan keamanan internasional, lalu mengadakan kerjasama internasional dalam menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan. Oke, selanjutnya tujuan yang ketiga adalah menjunjung tinggi hak manusia dengan jalan tidak membedakan jenis kelamin, agama, dan bangsa. Lalu mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa dan menjadikan PBB sebagai pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Jadi itu tentang PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya tentang ASEAN. ASEAN itu merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara dan merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Didirikan di Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. Dan untuk tokoh-tokohnya antara lain ada Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, Narcisco Ramos dari Filipina, dan Tanat Homan dari Thailand. Dan untuk isi dari Deklarasi Bangkok itu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, lalu meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan juga administrasi. Juga memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.
Untuk latar belakang lahirnya ASEAN, yang pertama adalah persamaan nasib dan sejarah di antara bangsa-bangsa Asia Tenggara. Lalu bangsa Asia Tenggara ini pernah dijajah bangsa asing kecuali Thailand. Dan secara geografis letaknya berdekatan. Dan untuk anggota dari ASEAN itu ada Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, itu bergabungnya 7 Januari 1984, Vietnam 28 Juli 1995, Laos 23 Juli 1997, Myanmar 23 Juli 1997, dan Kamboja 16 Desember 1998. Dan untuk tujuan dari ASEAN itu adalah mempercepat kemajuan ekonomi dan sosial di Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional ASEAN, meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, iptek, dan juga lain-lain, kerjasama negara-negara ASEAN. Untuk bidang ekonomi ini, untuk kerjasama dari negara ASEAN ini antara lain mempromosikan produk-produk sesama anggota ASEAN, menyediakan cadangan pangan, proyek pupuk urea amonia di Malaysia dan juga Aceh, proyek pabrik diesel marin dan vaksin di Singapura, lalu proyek industri tembaga dan super fosfat di Filipina, dan proyek pabrik abu soda di Thailand. Dan ada juga AFTA, ini tujuannya untuk melakukan penurunan tarif bea masuk terhadap produk barang tertentu di antara negara-negara anggota. Dan untuk di bidang politik, ASEAN bebas dari nuklir dan Zopfan, itu artinya menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, lalu mengadakan latihan militer bersama, mengadakan perjanjian ekstradisi atau penyerahan pelarian yang tertangkap antar negara anggota ASEAN. Dan untuk di bidang sosial budaya itu ada mengadakan tukar-menukar, misi kebudayaan dan kesenian, mengadakan pesta olahraga Asia Tenggara yang diselenggarakan tiap 2 tahun sekali, dan mengadakan kerjasama dalam bidang pariwisata, mengadakan kerjasama menanggulangi narkoba, pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan juga penanggulangan bencana. Selanjutnya tentang Konferensi Asia Afrika atau KAA. Jadi untuk KAA itu adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. Latar belakang dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika dikarenakan adanya ketegangan antara blok barat dan blok timur. Dan untuk KAA dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Konferensi ini berlangsung di Gedung Merdeka dan Gedung Dwi Warna. Indonesia menentang penjajahan sesuai dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. Lahirnya KAA didahului dengan adanya Konferensi Kolombo dan Konferensi Bogor. Dengan pencetus terselenggaranya KAA ini adalah Insinyur Soekarno. Dan tanggal 23 Agustus 1953, Perdana Menteri Ali Sastrawami Jojo itu dari Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat sementara mengusulkan perlunya kerjasama antara negara-negara di Asia dan Afrika dalam perdamaian dunia. Jadi ini sejarahnya sebelum ada KAA terbentuk gitu ya. Dan tanggal 25 April sampai 2 Mei 1954 berlangsung persidangan Kolombo di Sri Lanka. Hari dalam pertemuan tersebut para pemimpin dari India, Pakistan, Burma atau yang sekarang itu namanya adalah Myanmar, dan Indonesia. Dalam konferensi ini Indonesia memberikan usulan perlunya adanya Konferensi Asia Afrika. Dan tanggal 28 sampai 29 Desember 1954 untuk mematangkan gagasan masalah persidangan Asia Afrika diadakan persidangan Bogor. Dalam persidangan ini dirumuskan lebih rinci tentang tujuan persidangan serta siapa saja yang akan diundang.
gitu. Dan tanggal 18 sampai 24 April 1955, Konferensi Asia Afrika ini berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung. Persidangan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno dan diketuai oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Dan untuk KAA ini diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan, dan koordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunaryo Sastrowarjoyo. Dan untuk tokoh-tokoh pelopor dari Konferensi Asia Afrika ini, untuk dari Indonesia adalah Ali Sastroamidjojo, dari India itu Jawaharlal Nehru, dan dari Sri Lanka Sirjon Kotelawala, dan dari Pakistan Muhammad Ali Jinnah, dan dari Burma atau Myanmar itu UNU. Dan KAA ini dihadiri oleh 29 negara, 23 negara dari Asia, dan 6 lainnya dari Afrika. Hasil dari Konferensi Asia Afrika ini dikenal dengan nama Dasar Sila Bandung atau Bandung Spirit. Dan untuk isinya, menghormati hak-hak dasar manusia dengan piagam PBB, menghormati kedaulatan wilayah setiap negara, mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa, baik besar maupun kecil, tidak melakukan campur tangan dalam soal-soal dalam negeri, baik besar maupun kecil, menghormati hak-hak tiap bangsa untuk mempertahankan secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan piagam PBB, tidak melakukan tekanan terhadap negara lain, tidak melakukan agresi terhadap negara lain, menyelesaikan penyelesaian dengan jalan damai, memajukan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan juga budaya, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Oke, selanjutnya adalah pengaruh KAA terhadap negara di Asia Afrika, antara lain adalah mempengaruhi semangat juang negara-negara di Asia Afrika yang kemudian memproklamasikan kemerdekaannya seperti Sudan, Ghana, dan lain-lain. Dan untuk peranan KAA ini untuk perdamaian dunia adalah ketegangan dunia akibat perang dingin itu berkurang. Lalu hal ini dinyatakan dengan bubarnya blok barat dan juga blok timur. Dan politik apartheid dihapuskan pada tahun 1993. Oke, jangan lupa saksikan video lain di playlist di materi tes wawasan kebangsaan atau materi TWK. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa saksikan video lain dari Good Teacher Official. See you next time and bye-bye.